Shalom, selamat malam sahabat KPH yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini di dalam Komsel Besar ke-97 malam ini. Kita mau siapkan waktu yang terbaik, hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau naikkan korban syukur lewat pujian dan penyembahan kita dari hati kita. Kita hening sejenak di hadapannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini. Engkau kumpulkan kami semua anak-anak kesayangan-Mu, untuk kami boleh semakin mengenal-Mu, mengenal isi hati-Mu, dan kami boleh bersatu hati untuk menaikkan korban syukur malam hari ini. Kami mau memberikan yang terbaik Bapa. Kami membutuhkan Roh-Mu bekerja. Kami membutuhkan Roh Kudus-Mu bekerja dari awal acara sampai akhir Jum malam ini. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Engkau sendiri yang bekerja ya Bapa. Engkau nyatakan segala yang tersembunyi. Engkau singkapkan bagi kami masing-masing, untuk kami boleh memilih jalan yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami mau naikkan pujian kami. Kami mau katakan Bapa, Engkaulah bagian yang paling indah di dalam hidup ini. Mari kita nyatakan dengan penuh iman, Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Benar Bapa, Engkau adalah bagian yang terindah. Selama kami masih mencari semua hal yang ada di dunia ini, sebelum kami menemukan-Mu, kami hidup di dalam kekosongan. Kami hidup di dalam kehampaan. Kami sungguh merindukan masa di mana kami menemukan Engkau Bapa. Engkau bagian yang terindah di dalam kehidupan kami. Ketika kami memiliki Engkau, kami memiliki segalanya di dalam hidup ini. Mari kita nyatakan sekali lagi kerinduan kita. Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua
tak cukup bagiku tanpa kau di sana. Penuhi hati ini hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah Hingga satu masa hingga satu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari kau bagian yang terindah. Sadari kau bagian yang terindah. Ku sadari kau bagian yang terindah. Amin. Engkau bagian yang terindah, Tuhan. Terima kasih Engkau menyapa kami lewat segala perjalanan hidup kami, Tuhan. Di dalam badai kehidupan, di dalam segala pencobaan dan ujian-ujian, Engkau menyapa setiap kami. Engkau membawa kami terbang tinggi bersama-Mu bagaikan Raja Wali. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau tahu segala pergumulan yang kami alami, segala badai kehidupan yang kami alami saat ini. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami menemukan-Mu, Tuhan. Ajar kami menemukan Engkau di dalam badai ini, sehingga tidak ada satu permasalahan pun yang sanggup memisahkan kami dengan Engkau. Tetapi setiap badai yang Engkau izinkan terjadi akan membawa iman kami terbang tinggi bersama-Mu, dan kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Kau siapkan bagi kami dan seisi rumah kami. Kami percaya
karena Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau pencipta langit dan bumi ini. Jika Engkau bersama kami, tidak ada musuh yang sanggup melawan kami. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan penuh iman, lingkupiku. Kami boleh tinggal tenang karena Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami rindu memberikan pujian dan penyembahan yang terindah dari hati kami Tuhan. Tapi Engkau tahu segala kelemahan dan dosa kami, memisahkan kami daripadamu. Ampuni kami Tuhan, layakkan setiap kami yang ada di dalam Zoom malam ini. Kami rindu datang mendekat kepadamu. Sucikan, kuduskan kami. Mari kita nyatakan seputih bulu domba. Engkau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bakarin kesumba, Engkau menjadikanku
dosaku merah berkain kesumba, Engkau menjadikanku putih seperti bulu domba. Benar Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan kami pengampunan ketika kami berlari kepadamu dengan segala kesalahan kami, dosa-dosa kami. Ketika kami mohon ampun dan bersimpu di kaki-Mu Tuhan, Engkau mengampuni setiap kami. Engkau memberikan kesempatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Peganglah tanganku ya Roh Kudus, karena ku tak dapat jalan sendiri. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku Roh Kudus, Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku
tempat yang maha tinggi saat ini. Kita yang mengimani bahwa Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari kita naikkan tangan kita, kita sembah Dia, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah yang memulihkan setiap hati. Dia Allah yang menyembuhkan yang terluka. Mari nyatakan sekali lagi, mengalir kuasa dari tempat yang maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasanya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu,
Terima kasih. Engkau melawat hati anak-anak-mu Tuhan. Engkau sembuhkan yang terluka. Engkau pulihkan setiap hati Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu malam ini. Sungguh Engkau Allah yang bertahta ketika kami menyembah-Mu. Engkau sungguh Bapa yang hadir di tengah-tengah kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh kami boleh tinggal tenang di dalam setiap pergumulan yang kami alami, karena kami memiliki Engkau Allah yang besar. Kami mau tetap di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mengalami lebih lagi kuasa-Mu di dalam firman-Mu malam ini. Firman-Mu yang mengubah hidup kami. Mari kita nyatakan firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Amin. Firman-Mu terang bagi setiap kegelapan kami Tuhan. Engkau pintu bagi setiap jalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu. Saat ini kami mau memberikan diri kami, hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Pakailah kami Tuhan, hamba-Mu yang tidak ada artinya ini, Paulus dan Vila. Urapi kami dengan Roh-Mu, sucikan dan kuduskan kami untuk menjadi alat-Mu. Biarlah setiap pikir, setiap perkataan yang keluar dari mulut kami hanya berasal daripada Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Suster semuanya.
Mari kita buka dari 2 Samuel bab 12 ayat 1. Dua Samuel 12. Perikop ini yang pernah saya singgung beberapa minggu yang lalu secara sekilas. Oke, sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, silakan dimatikan. Ya. Suara saya jelas ya? Mari kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih untuk hadirat-Mu pada malam hari ini. Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Saat ini kami mau duduk diam di kaki-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyingkapkan segala yang tersembunyi. Misteri-misteri kerajaan surga bagi kami yang lapar dan haus akan Engkau. Segala penghalang-penghalang firman-Mu, saat ini kami sepakat kami mau tolak di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu saja yang menguasai kami saat ini. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Malam hari ini tema kita berjudul upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Apa artinya upah dosa adalah maut? Upah dosa menghasilkan maut. Suara saya jelas ya? Apa-apa. Saya ganti saluran aja deh. Oke. Saya ganti saluran. Sekarang jelas nggak? Sudah jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Tema kita malam hari ini berjudul upah dosa adalah maut. Apa artinya upah dosa adalah maut? Akibat dosa menghasilkan maut. Apa itu maut? Maut artinya kematian kekal. Upah dosa adalah maut. Upah dosa menghasilkan kematian kekal. Sebelum kita masuk ke dalam teks yang mau saya sampaikan ini, saya mau sedikit dosa pertama kita semua sudah tahu. Dosa pertama itu adalah ada di kisah di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Dosa pertama adalah dosa melawan ketidaktaatan. Manusia melanggar perintah Tuhan.
Dan juga di situ dosa kesombongan. Kenapa? Karena manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Dosa pertama. Dosa pertama menghasilkan dosa kedua. Kain membunuh Habel. Dosa apa itu? Dosa iri hati. Kemudian selanjutnya keturunan Kain, coba Laura tampilkan Kejadian 4. Saya akan singgung sekilas. Oke. Dosa pertama, dosa ketidaktaatan dan kesombongan. Menghasilkan dosa iri hati. Kedua anak saling membunuh. Artinya, anak yang satu membunuh anak yang lain. Akibat dari dosa itu turun lagi dosa yang lain, melahirkan dosa yang lain. Coba kita lihat. Kejadian 4 ayat 17, 18, 19. Ayat 17 bunyinya begini. Kain, siapa itu Kain? Kain adalah anak dari Adam yang membunuh saudaranya Habel. Kemudian Kain diusir pergi. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Henok. Kemudian Kain mendirikan suatu kota dan dinamainya kota itu Henok menurut nama anaknya. 18. Bagi Henok lahirlah Irad. Dan Irad itu memperanakkan Mehuyael. Dan Mehuyael memperanakkan Metusael. Dan Metusael memperanakkan Lamek. Ayat 19. Lamek mengambil istri 2 orang. Yang satu namanya Ada. Yang lain namanya Zila. Mungkin di sini ada yang bertanya, Kain bersetubuh dengan istrinya. Istri Kain dari mana? Dulu manusia cuma ada 2. Kain menikah juga dengan anak Adam dan Hawa. Jadi generasi pertama. Oke, saya tidak mau singgung itu. Sesudah Kain membunuh Habel, kemudian lahir dosa yang lain lagi. Saya ulang sedikit. Dosa pertama adalah ketidaktaatan dan kesombongan. Melahirkan dosa iri hati, membunuh. Kemudian di sini melahirkan dosa yang baru lagi. Dosa apa di sini? Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain namanya Zila. Dosa apa itu? Dosa poligami pertama dalam sejarah manusia. Dosa berkembang. Ini adalah poligami pertama. Oke, silakan ditutup screen-nya. Kemudian sesudah itu sampai kepada kisah Nuh, pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh itu manusia terjadi kawin campur. Antara yang baik dari keturunan Set kawin campur dengan keturunan Kain yang berdosa ini. Karena kawin campur menghasilkan dosa berkembang lagi memenuhi seluruh muka bumi. Dan saat itu dosa berkuasa. Akhirnya Tuhan menyesal dan terjadilah kisah air bah yang hanya Nuh diselamatkan. Oke. Sekarang kembali lagi kepada yang 2 Samuel bab 12. Yang 2 minggu yang lalu kalau tidak salah sudah pernah saya singgung. Cuma waktu itu saya hanya membacakannya secara sekilas, tidak melihat teks. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama melihat teks. Judul perikopnya adalah Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Saat itu masih ingat Daud melakukan dosa apa? Daud mengambil Batsheba, istri Uria.
Dia berzina sekaligus juga membunuh. Dosa. Ayat pertama, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud. Siapa itu Nathan? Nathan adalah seorang nabi. Nabi adalah selalu datang untuk menyampaikan firman Tuhan. Ketika Raja Saul berkuasa, di situ ada Samuel yang selalu memperingatkan dia. Di zaman Daud, di sini Tuhan mengirim Nathan untuk selalu mengimbangi dia, memperingatkan dia. Demikian pula selanjutnya, Yesaya, Yeremia, dan lain-lain. Selalu untuk mendampingi raja. Nathan, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya. Nathan memulai sebuah cerita. Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil. Nathan bercerita kepada Raja Daud. Dan Raja Daud mendengarkan dengan penuh hikmat. Dia tertarik dengan cerita ini. Nathan melanjutkan, dia mempunyai hanya seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya, yaitu si miskin itu. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Daud mulai mendengarkan dengan seksama, tertarik dengan kisah ini. Apa yang mau diceritakan? Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya yang banyak itu, kambing domba dan lembunya, untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu, yang satu-satunya itu, yang makan bersama dengan dia, yang minum dari piala dia, dan tidur bersama-sama dengan dia. Dan kemudian memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu, yaitu tamu si kaya itu. Kisah cerita ini hanya 4 ayat. Kemudian Raja Daud yang duduk di singgasananya, dia berkata. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang kaya itu. Dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Pernyataan ini bukan keluar dari mulut seorang rakyat biasa, tetapi keluar dari mulut seorang raja Israel. Perkataan raja adalah titah. Perkataan itu harus dilaksanakan karena dia seorang raja. Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu, yaitu si kaya itu, harus dihukum mati. Perintahnya pertama, ayat ke-6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Jangankan dibayar 4 kali lipat, mau dibayar 40 kali lipat pun tidak ada artinya. Kenapa? Karena domba betina itu dipelihara dari kecil. Satu-satunya bagaikan anaknya. Sekarang diganti berapapun tidak ada artinya. Kemudian sesudah mendengarkan pernyataan dari Raja Daud, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud,
engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Jadi Allah yang menjadikan Daud seorang yang bukan siapa-siapa, yang bahkan di dalam keluarganya itu tidak dianggap, menjadi raja. Kemudian juga Tuhan yang memelihara nyawa dia sehingga dia terlepas dari tangan Saul yang mau membunuh dia. Nathan melanjutkan ayat ke-8. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Seluruh isi rumah Raja Saul sudah diberikan kepada Daud. Dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Artinya apa? Daud sudah punya banyak istri. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, ke-12 suku Israel. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu, kepada Daud. Ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Hukum Taurat pada masa itu, hukum yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, pedang diganti dengan pedang. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Betapa dahsyatnya akibat dari dosa. Karena engkau telah menghina aku. Daud bukan menghina Uria, bukan menghina Nathan, tetapi dia menghina Allah ketika dia berdosa. Dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Padahal kamu sudah punya banyak istri. Dia hanya punya satu-satunya istri. Dia adalah si miskin yang hanya mempunyai seekor domba betina. Sekarang beginilah firman Tuhan. Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Kenapa keluarga? Karena Daud melakukan dosa dalam keluarga. Mengambil istri orang, membunuh suami orang, memecah belahkan keluarga orang. Sekarang malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu. Dan semua itu nanti akan tergenapi. Dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Artinya secara terang-terangan. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Semua orang Israel akan melihat pembalasan yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Daud mendapat pengecualian. Kali ini dia diampuni karena apa? Dia menyesal. Tetapi akibat dari dosa itu akan menjalar terus. Engkau tidak akan mati.
Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Kenapa sangat menista Tuhan? Karena Daud adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dan Tuhan sangat mengasihi Daud. Karena engkau telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, artinya Nabi Nathan pulang. Dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Akibat dosa sangat-sangat mengerikan. Sekarang saya mau mengajak kita untuk melihat apa yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 bunyinya demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa manusia pertama, Adam dan Hawa, turun kepada seluruh keturunannya. Yang kita tahu dan kita sebut sebagai dosa asal. Seorang bayi, pada saat dia lahir, dia sudah membawa dosa asal. Meskipun dia belum bisa berbuat dosa. Kenapa? Karena dia lahir dengan membawa dosa asal. Dosa asal dari mana? Yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Makanya kenapa manusia membutuhkan juru selamat, yaitu Yesus. Karena pada dasarnya manusia belum selamat. Ketika kita dilahirkan, kita belum selamat. Maka dari itu kita membutuhkan juru selamat. Ketika kita dibaptis, maka dosa asal kita beserta seluruh dosa kita dihapus. Kita menjadi manusia baru. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia untuk berbuat dosa tidak perlu diajarin. Kenapa? Karena kodratnya sudah dosa. Dosa asal. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Kehilangan kemuliaan Allah artinya terpisah dari Allah. Pada awal mula manusia diciptakan, dia dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Kenapa? Manusia diciptakan tidak untuk mati, melainkan untuk hidup bersama dengan Allah selama-lamanya. Tetapi akibat dosa mengakibatkan manusia harus mati. Kehilangan kemuliaan Allah berarti hidup terpisah dengan Allah. Yang terakhir, saya akan membawa kita melihat dari Roma 6 ayat 19. Roma 6 ayat 19. Bunyinya begini. Rasul Paulus mengatakan demikian, "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan." Semua dosa membawa kepada kedurhakaan. Apa itu durhaka? Melawan Allah. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Lawan dari kecemaran tadi, pengudusan. Ayat 20.
Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ketika seseorang berdosa, maka dia adalah hamba dosa. Karena dia adalah hamba dosa, maka di dalam diri dia sama sekali tidak ada kebenaran. Karena dia sudah menjadi budak dosa. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Buah apa yang dihasilkan dari tindakan kita yang berbuat dosa? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Orang merasa malu karena dosa ketika dia sudah keluar dari dosa. Selama orang masih berkecimpung di dalam lumpur dosa, dia tidak sadar dia sedang berdosa dan dia juga tidak akan malu terhadap dosanya. Orang yang selingkuh tidak merasa malu. Tetapi sesudah dia bertobat, suatu hari nanti, ketika dia mulai hidup dalam kebenaran, mencari Tuhan, dia melihat tindakan yang dulu dilakukan sangat memalukan. Seperti Rasul Paulus juga mengatakan, semua itu kuanggap sampah ketika aku mengenal Kristus. Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Dosa tidak berdiri sendiri. Artinya ketika kita melakukan dosa, dosa tidak hanya berhenti sampai dosa. Dosa adalah godaan iblis. Iblis menggoda manusia untuk melawan Allah yang disebut dengan dosa. Dan ujung dari semuanya itu adalah menghantar kepada kematian kekal. Jadi dosa tidak hanya berhenti di dosa. Dosa akan menghantar manusia sampai kepada kematian kekal. Ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, artinya dibebaskan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, sesudah bebas dari budak dosa, sekarang menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Pengudusan membersihkan kita. Pengudusan akan menghantar kita masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan Roma 6 ayat 23 penutup, ini adalah sebuah pernyataan yang sangat terkenal dari Rasul Paulus. Sebab upah dosa ialah maut. Upah, hasil jeripaya yang didapatkan akibat melakukan dosa ialah maut, kematian kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita dibebaskan dari dosa. Kemudian kita diberi karunia. Apa itu karunia? Karunia adalah sebuah anugerah cuma-cuma. Yaitu hidup yang kekal ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, saya lanjutkan. Upah dosa adalah maut. Di Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa adalah maut. Mungkin ada yang berpendapat Adam dan Hawa setelah makan buah terlarang enggak mati. Berarti apa yang dikatakan Alkitab enggak benar dong. Saya dulu juga berpikir seperti itu. Saya pikir kalau upah dosa adalah maut, harusnya Adam dan Hawa langsung mati saat itu. Tetapi apa yang dimaksud maut di dalam Alkitab? Bukan hanya tentang kematian di dunia ini, tetapi kematian yang kekal, yaitu kebinasaan. Maut adalah perpisahan selamanya dengan Allah. Seseorang yang percaya kepada Yesus, hidup benar dan kudus di hadapannya, hanya mati satu kali di dunia ini. Dan itu bukanlah kematian yang sesungguhnya. Karena setelah kematian di dunia ini, dia berpindah kepada kehidupan yang kekal bersama Allah. Ini yang Tuhan maksudkan di dalam ayat Yohanes 11 ayat 25-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jadi kematian yang sesungguhnya adalah kematian yang kedua kali. Ketika seseorang mati di dalam dosa, dia mati secara jasmani di dalam hidup dunia ini dan berpindah kepada kematian yang kedua kali itu, yaitu kematian kekal selamanya. Di dalam Wahyu 20 ayat 13-15 dikatakan bahwa ada kematian yang kedua kali. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkannya ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ada kematian yang kedua. Inilah yang dimaksud upah dosa adalah maut. Kematian yang mengakibatkan terpisah selamanya dengan Allah. Tidak ada kesempatan lagi karena kematian kedua ini sudah final dan kekal. Hampir semua orang di dunia ini takut dengan kematian yang pertama. Walau kematian itu sudah pasti, kita semua akan mati. Tetapi manusia berjuang supaya bisa hidup terus, bisa sehat terus, panjang umur. Kalau bisa hidup selama mungkin di dunia ini. Segala cara dilakukan supaya kematian itu tidak datang menjemput. Dengan hidup sehat, dengan olahraga. Tetapi banyak orang melupakan ada kematian yang kedua. Yaitu setelah kematian yang pertama ini, kematian kedua ini yang lebih mengerikan. Karena di situ final, itu kekal. Tidak banyak orang berjuang supaya jangan masuk ke dalam kematian ini. Upah dosa adalah maut. Orang tidak takut melakukan dosa supaya terhindar dari kematian kekal. Tetapi orang berjuang menghindari penyakit jasmani supaya terhindar dari kematian dunia ini. Coba ya, kematian yang pertama bisa disebabkan oleh sakit penyakit atau kecelakaan atau apapun umur. Orang sangat takut dengan kematian ini. Orang tidak menyadari bahwa kematian ini adalah kematian sementara. Ada kematian yang kekal yang harus lebih dihindari, yaitu dengan cara tidak melakukan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Apapun yang kita alami di dunia ini adalah sementara. Kematian pun sementara. Ketika kita menghadapi masalah besar,
putus asa, merasa hidup ini begitu berat, menderita, beban hidup yang tidak ada ujungnya. Percayalah, semua badai itu ada time limitnya, ada batas waktunya. Seperti kesaksian Opi Jumat lalu, sementara saya menderita, saya sakit ini sementara. Semua luka, sakit, penderitaan di dunia ini sementara. Ada endingnya, entah itu kita sembuh, pulih, atau kita mati. Ada batas waktunya. Yang happy juga akan ada endingnya. Yang menderita juga ada endingnya. Tetapi kalau kita sudah berpindah kepada dunia kekekalan, di sana tidak ada ending lagi. Kalau masuk surga, bahagianya kekal. Kalau masuk neraka, penderitaannya juga kekal. Nggak bisa lagi kalau di neraka kita merasa, aduh ini menderita banget, nggak kuat. Aku mau bunuh diri aja, aku mau mati aja, aku mau akhiri penderitaan di neraka. Nggak bisa lagi. Di neraka kita tidak ada pilihan lagi. Di sana penderitaan yang mengerikan itu tidak bisa diakhiri. Betapa kita harus berjuang untuk hidup yang abadi itu. Belum lagi perpisahan dengan Bapa yang paling mengasihi kita. Mungkin perpisahan bukan sesuatu yang menyedihkan bagi orang yang tidak tahu betapa dalam hubungan cinta antara Allah dan kita sebagai anak-anaknya. Saya berikan ilustrasi, seorang anak yang diculik dari bayi, terpisah dari orang tua kandungnya, dia bertumbuh di lingkungan orang asing. Karena ditutupi kebenarannya, anak ini tidak pernah tahu siapa statusnya. Dia tidak tahu bahwa ada papa mama kandungnya yang sangat mengasihi di dunia ini, yang mencarinya, yang menantinya suatu hari akan mendapatkan kembali anaknya. Perpisahan yang sangat menyedihkan ini tentu tidak disadari anak ini sampai dia tahu kebenaran yang sesungguhnya. Begitu juga dengan kita, anak-anak Bapa. Kita tidak akan tahu betapa menyedihkan perpisahan dengan Bapa jika kita belum sungguh-sungguh mengenal siapa Bapa. Jika kita tidak tahu siapa status kita di hati Bapa, betapa Dia mengasihi kita, betapa Dia berjuang membawa kita kelak pulang ke rumahnya. Kelak ketika selesai perjalanan di dunia ini, semua itu akan dinyatakan. Betapa menyedihkan kepedihan perpisahan selamanya dengan pribadi yang paling mengasihi kita. Kita akan sangat menyesali perpisahan yang selamanya itu. Dan saat itu, waktu sudah tidak bisa diulang lagi. Saya kembali kepada upah dosa adalah maut. Ayat ini sangat dalam. Dulu saya berpikir, ya kalau dosa membunuh tentu saja berakhir dengan maut. Tetapi iblis kerjanya sangat halus. Semua dosa menggiring kita kepada kebinasaan, kepada maut. 2 minggu lalu kita berbicara tentang bahaya zona nyaman. Daud jatuh ke dalam dosa dengan Batsyeba, dengan dosa yang tidak direncanakan. Dosa yang jatuh tergelincir oleh mata. Mungkin pikir Daud saat itu cuma nggak sengaja mata melihat Batsyeba. Tetapi dengan celah itulah iblis masuk, mengacaukan semua rencana indah Tuhan untuk keselamatan keturunan Daud. Seperti yang kita alami, mungkin banyak dari kita sering melakukan dosa-dosa kecil. Apa-apalah, cuma iseng cuci mata. Sekali-sekali lihat yang segar di luar rumah. Sudah bosan sama yang di rumah pakai daster terus. Mulai chatting-chatting. Mulai curhat-curhat. Mulai janjian ketemu. Dari dosa yang sangat kecil. Dari celah yang sangat halus. Contoh dosa lain, merokok, minum. Anda mungkin berpikir, saya tidak merugikan orang lain. Tubuh saya sendiri, saya yang menanggung. Anda tidak sadar ketika Anda berkompromi dengan dosa dan jatuh ke dalamnya, Anda tidak jatuh sendirian.
Anda sedang membawa nasib seisi rumahmu, keturunanmu, masa depan mereka, keselamatan mereka. Seorang ayah atau ibu yang perokok, Anda mau bicara apa kepada anak tentang jangan merokok? Anda yang sedang terikat dengan game, mungkin Anda tetap bisa memberi nasihat kepada anak-anak, tetapi perkataan Anda tidak ada kuasanya. Semua dosa yang kita lakukan adalah pekerjaan iblis yang direncanakannya dengan sengaja untuk menghancurkan kita. Dia tidak selesai hanya dengan kehancuran kita, tetapi dia akan bekerja terus menghancurkan seisi rumah kita dan keturunan kita. Kita sering melihat dosa yang diperbuat oleh orang tua sering turun ke anak cucunya. Seorang penjudi, kita lihat anaknya akan jadi penjudi. Seorang yang jatuh ke dalam dosa perselingkuhan, sangat besar kemungkinan dosa itu akan menular ke anak cucunya. Ketika kita berkompromi dengan dosa kecil, iblis akan menarik kita masuk ke dosa yang lebih dalam. Kita lihat kembali kisah Daud, betapa mengerikan akibat dosa Daud yang satu ini. Kita lihat cara kerja iblis. Karena zona nyaman yang membuat Daud tidak waspada, Daud hanya cuci mata, enggak sengaja awalnya melihat, tetapi dia tidak menyetop dosa itu. Dia kompromi melanjutkannya. Akhirnya dia melakukan dosa perzinahan dan berlanjut ke dosa pembunuhan kepada suami Batsheba. Di 2 Samuel 12 ayat 14, akibat dari dosa ini, dia menyebabkan kematian anak sulungnya. Tidak selesai di sini. Tragedi karena dosa ini masih panjang kalau kita baca terus. Iblis bekerja terus. Ketika Daud mulai berkompromi dengan dosa, membuka pintu buat iblis masuk, iblis mulai punya akses untuk menghancurkan yang lain. Mengapa iblis bisa bekerja terus menghancurkan keturunan Daud? Itu mungkin sebuah pertanyaan. Bukankah Daud sudah bertobat? Setiap dosa yang sudah kita tabur, kita tetap harus menuai buahnya, walaupun Tuhan mengampuni kita. Jadi jangan berpikir enak jadi orang Katolik. Allahnya Maha Rahim. Tuhan kita Maha Pengampun. Nggak apa-apa bikin dosa, nanti tinggal ngaku dosa setiap bulan sama Romo. Setiap dosa yang kita tabur, kita akan menuai buahnya. Tuhan mengampuni kita. Tuhan mengampuni Daud. Tetapi dosa yang sudah ditabur, buahnya itu tetap harus dituai. Di Galatia 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan main-main dengan dosa. Jangan berpikir Allah Maha Rahim. Daud tetap harus menuai apa yang ia tabur. Dan kita lihat setelah pertobatan Daud, kalau kita baca dalam kisah selanjutnya, dia tidak mendidik anak-anaknya hidup dalam takut akan Tuhan. Pertobatan kita harus membawa kepada pertobatan seisi rumah kita. Daud bisa dikatakan tercermin di dalam apa yang dilakukan anak-anaknya. Anak-anaknya tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Daud juga tidak memperhatikan lingkungan dengan siapa anaknya bergaul. Ini bisa kita lihat ketika Amnon bergaul dengan Yonadab. Amnon itu anak Daud. Jadi kisahnya ini, Amnon akhirnya jatuh ke dalam dosa percabulan. Dia mencemari adiknya, adik tirinya. Dan itu dari ide
seorang temannya bernama Yonadab. Ide licik ini untuk supaya si Amnon ini pura-pura sakit supaya bisa dirawat oleh Tamar adiknya. Roh percabulan masuk, roh perpecahan masuk, terus bekerja menghancurkan keturunan Daud. Di kisah 2 Samuel 13, judulnya Amnon dan Tamar, nanti Bapak Ibu baca di rumah, iblis masuk menghancurkan anak Daud. Salah satu anak Daud yang bernama Amnon tadi mencemari tubuh adik tirinya yang bernama Tamar. Dari dosa ini berlanjut lagi menimbulkan dosa pembunuhan antar saudara. Saudara kandung Tamar yaitu Absalom sangat marah ketika mengetahui ini dan membunuh saudaranya Amnon. Masih di kisah 2 Samuel 13 dengan judul Amnon dibunuh, Absalom melarikan diri. Coba lihat betapa hancurnya hati Daud sebagai orang tua melihat tragedi anak-anaknya ini. Luka, pembunuhan, perpecahan antar saudara bukan dari musuh di luar, tetapi di dalam keluarganya sendiri. Itu timbul dari sesama anaknya sendiri. Daud harus menanggung semua ini karena dosa yang awal tadi. Betapa mengerikan upah dosa. Dampaknya begitu panjang, mengacaukan semua rencana indah Tuhan. Tuhan tidak pernah merencanakan malapetaka di dalam keluarga Daud. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 dikatakan, oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Urea, orang Het itu untuk menjadi istrimu. Jadi, karena dosa ini berlanjut terus dosa-dosa yang lain. Masih tentang pembunuhan. Jadi, pada hari ketika Daud diserang anaknya sendiri Absalom, akhirnya anaknya mati terbunuh. Ini bisa kita baca di 2 Samuel 19 ayat 2. Pada hari itulah kemenangan menjadi perkabungan bagi seluruh tentara. Sebab pada hari itu tentara itu mendengar orang berkata, raja bersusah hati karena anaknya. Agak panjang ayat-ayat ini nanti dibaca di rumah. Jadi Absalom dibunuh karena memberontak melawan ayahnya. Daud harus menyaksikan kematian anaknya di dalam kemenangan peperangannya. Masih banyak kelanjutan dari kisah Daud akibat dosa ini. Betapa kita harus hati-hati di dalam hidup ini. Upah dosa adalah maut. Setiap keputusan, setiap sikap hidup kita, betapa kita harus hati-hati supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Betapa kita harus menghindari dosa yang mengakibatkan kematian yang sesungguhnya. Mari kita hidup lebih bijaksana. Kita mau lebih mendekat kepada Tuhan. Kita mau selalu berjaga-jaga dengan senjata kita, supaya kita tidak di zona nyaman dan masuk ke dalam perangkap iblis seperti Daud, sehingga mengakibatkan dosa yang satu ke dosa yang lain. Kita mau hidup lebih dekat lagi, kita mau jaga hati kita, hidup kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, menjaga hidup kita dan anak cucu kita, supaya tidak mengalami kutuk akibat dosa yang kita buat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita. Lagu ketiga, Laura. Kau ingat
ingatku adalah debu, tapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih. Bulu domba. Tak kau lupakan diriku, Lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. walau dosaku merah, Dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Rasakan hadirat Tuhan saat ini. Dia yang mengasihi Anda dan saya. Dia yang telah mengampuni semua dosa-dosa kita. Dia yang telah menjadikan kita seputih salju. Dia sungguh-sungguh telah mengampuni semua dosa kita. Dia membebaskan kita dari tawanan dosa.
Apakah kita mau kembali lagi untuk menjadi budak dosa? Apakah kita mau kembali lagi kepada kehidupan kita yang lama? Apakah kita mau kembali ke dalam kubangan dosa? Mari kita refleksikan dalam hati kita. Betapa Bapa mengasihi kita. Dia telah mengaruniakan putra tunggalnya untuk membersihkan kita dari dosa asal, juga dari setiap dosa-dosa yang kita lakukan. Mari pada malam hari ini, di hadapan Tuhan, mari kita bertekad untuk melangkah maju, hidup dalam kekudusan, menolak segala tawaran iblis dan setan yang akan menuntun kita kepada kebinasaan kekal, terpisah selama-lamanya dari Bapa. Mari kita kembali kepada tekad kita semula. Perjuangan hidup kita menuju ke rumah Bapa. Bapa telah mengirim putranya Yesus. Dia yang berjalan bersama-sama dengan kita, menuntun setiap langkah kita, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Dia juga yang telah mengutus Roh Kudus-Nya tinggal tetap di dalam hati kita, mendoakan kita siang dan malam, menuntun kita untuk menjauhi dosa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau hidup kudus di hadapan-Mu. Kami mau tinggalkan segala kedurhakaan. Dosa juga adalah salah satu pintu bagi masuknya kuasa kegelapan. Kita mau tutup pintu itu rapat-rapat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuntunlah setiap langkah kami. Ingatkanlah kami, berjaga-jagalah di depan mata kami, mulut kami, pikiran kami, hati kami. Segala dosa yang pernah kami lakukan ya Tuhan, beserta dengan segala akibat-akibatnya yang mungkin akan turun kepada generasi di bawah kami, anak cucu kami. Tuhan, ampunilah Tuhan. Bebaskanlah semuanya Tuhan. Bebaskanlah di dalam nama Yesus. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua wujud-wujud doa.
kita arahkan tangan kita untuk setiap wujud-wujud yang disampaikan oleh anak-anaknya. Bapa, Engkau tahu segala pergumulan yang anak-anakmu alami, baik yang ada di dalam layar ini maupun yang ada di dalam hati mereka. Kami saat ini mau berdoa, Tuhan, untuk mereka yang sedang berjuang di dalam retret pemurnian hati, dan juga yang sedang berjuang di dalam hidup pertobatan. Engkau berikan rahmat, Tuhan. Engkau berikan kekuatan bagi mereka melakukan retret ini, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan hati dengan Engkau sendiri, bagian yang paling indah di dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau, Tuhan, memberikan rahmat perjumpaan itu, sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengalami Allah yang paling indah, Allah yang maha hidup, Allah yang maha besar di dalam setiap pergumulan yang mereka alami. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk mereka yang sedang berjuang memulihkan keluarga mereka. Segala roh-roh perpecahan yang mengintimidasi setiap keluarga anak-anak Tuhan, saat ini kami mau satukan hati, enyah di dalam nama Yesus. Segala roh perpecahan kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, biarlah damai sejahtera dari Allah, kasih mula-mula boleh dicurahkan di dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang berjuang di dalam memulihkan ekonominya, Tuhan. Engkau tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang bergumul di dalam ekonominya. Engkau bukakan jalan, Tuhan. Setiap jalan yang tertutup Engkau bukakan. Engkau curahkan berkat-berkat-Mu bagi mereka. Engkau jadikan berhasil apa yang mereka perjuangkan, Tuhan. Dan mereka boleh melihat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang diikat, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tidak ada kuasa yang sanggup melawan kuasa-Mu, Tuhan. Saat ini kami satukan hati. Setiap anak-anak-Mu yang sedang terikat, yang namanya tercantum di dalam layar ini maupun yang sedang ada di dalam Zoom ini. Segala kuasa kegelapan, saat ini kami perintahkan, enyah di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Anak-anak ini adalah milik Tuhan. Mereka adalah milik kesayangan Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup merebut mereka dari tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan. Engkau tahu setiap sakit penyakit anak-anak-Mu. Engkau tahu Tuhan segala organ tubuh yang sedang rusak. Sakit penyakit yang mengganggu setiap tubuh mereka. Biarlah hati-Mu yang tergerak oleh belas kasihan menjamah setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Biarlah darah suci-Mu menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit ini. Biarlah mereka boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap pelayan-Mu di dalam komunitas ini, Tuhan. Engkau mengenal setiap hati yang melayani-Mu, kerinduan mereka, waktu yang mereka berikan, tenaga yang mereka berikan, juga materi yang mereka berikan, Tuhan. Engkau berkati, Engkau terima persembahan mereka, Tuhan. Engkau jadikan berlipat-lipat ganda berkat di dalam keluarga mereka.
Engkau tutup bungkus Tuhan kami semua yang melayani-Mu di dalam pelayanan ini. Bebaskan kami dari segala kuasa-kuasa yang jahat yang menghalangi pekerjaan-Mu. Tutup bungkus kami dan seisi rumah kami dengan darah suci-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.